rekapitulasi sekaligus evaluasi Pak. Untuk semester 1 sudah berapa banyak bankir Pak yang tersertifikasi dari IBI dan juga trennya kalau dilihat dari tahun ke tahun ini seperti apa Pak Eko? Ya, oke, Sinta. Jadi sebenarnya di perbankan itu ya, seorang bankir itu banyak harus melakukan memiliki sertifikasi berdasarkan ruang lingkup pekerjaannya. Tapi ada hal-hal yang wajib seperti misalnya risk management. Kemudian nanti akan ditambahkan apabila mereka itu fokus pada bidang treasury atau general banking. Jadi trennya ya semakin tahun semakin meningkat pesertanya. Jadi kita juga melihat bahwa ternyata perbankan itu juga sudah menyadari bahwa kuatnya sumber daya manusia dari sisi kompetensi tentunya akan meningkatkan kinerja maupun tadi pengamanan daripada sisi operasionalnya. Nah, sampai semester ini ya, pertengahan tahun ini, itu untuk dari sisi risk management saja sudah mencapai 6.000. Belum lagi untuk 6.000 personal ya, dari berbagai level. Itu dari mulai level dari komisaris, direksi, sampai GM, dan beberapa posisi yang dianggap strategis di perbankan. Kemudian ada juga yang mandatori dari Bank Indonesia, misalnya terkait dengan pemahaman proses uang beredar. Itu juga dari berbagai level sudah kita lakukan, dan itu tahun ini mungkin targetnya bisa sampai 15.000 orang untuk masing-masing level. Jadi cukup meningkat dari tahun ke tahun ya, terutama setelah berakhirnya COVID, di mana fungsi perbankan sudah mulai optimal. Jadi fungsi untuk pengawasan, penjagaan SOP dan kompetensi itu sudah mulai banyak melakukan refreshment. Baik, Pak Eko, lalu bentuk-bentuk sosialisasi hingga strategi koordinasi dari IBI sendiri Pak bersama dengan para perbankan untuk bisa meningkatkan integritas begitu Pak dari para bankir-bankir baik yang sudah senior maupun bankir-bankir yang baru saja mau menjadi bankir Pak, seperti apa? Ya, jadi kami itu rutin ya, ada acara misalnya acara tahunan. Di mana pada acara tahunan itu kita melakukan brainstorming atau sharing dari para mantan petinggi-petinggi perbankan ataupun yang masih aktif seperti misalnya Menteri Keuangan, dari Bank Indonesia, dari OJK, sehingga memberikan pencerahan dari sisi top management. Kemudian dari sisi masing-masing level itu kami juga ada yang sifatnya kita melakukan seminar secara umum ya, untuk semua profesi perbankan maupun dari perbankan sendiri kadang-kadang melakukan sosialisasi secara internal dengan bekerja sama dengan kami. Dan itu tidak hanya untuk yang dari senior ya, dari menengah, bahkan yang untuk yang bankers pun kami ada program-program yang secara rutin, berapa bulan sekali kami melakukan semacam sharing gitu ya, sharing session dari bankir-bankir senior, dari industri-industri terkait dunia perbankan, sehingga para yang bankers itu terbuka wawasannya bahwa semakin ke depan profesi bankers itu tidak hanya memahami dunia banknya saja, tapi juga menambah wawasan hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi misalnya, kemajuan dunia industri, sehingga mereka bisa memahami, menambah wawasan mereka kembali untuk kedepannya kira-kira menjadi bankers yang lebih solid dibanding senior-senior yang memang pada masa-masa lalu tentunya belum se-complicated kondisi perbankannya seperti saat ini, maupun yang nanti ke depannya. Baik, artinya sosialisasi terkait dengan integritas para banker ini terus dilakukan begitu ya Pak oleh IBI begitu. Lalu Pak, terkait dengan peluang dan juga tantangan Pak yang diantisipasi oleh IBI untuk bisa mendorong peningkatan sertifikasi maupun peningkatan kualitas ya atau integritas dari SDM perbankan sendiri seperti apa Pak Eko? Ya, peluangnya kami selalu positif ya. Karena asosiasi yang terkait dengan perbankan, profesi perbankan ini kan juga selalu juga secara terus-menerus melakukan improvement, sehingga dalam satu ekosistem perekonomian yang juga ada sisi perbankannya, tentunya kami juga terdorong ya ke depannya untuk tetap menjaga kualitas SDM-nya. Karena kan kita lihat sekarang satu ekosistem finansial institusi itu kan tidak hanya terkait hanya perbankan aja. Kalau dulu kita masih bisa mengkotak-kotak, tapi kan sekarang semua semakin terkait. Kita tahu ada P2P lending, ada multi finance dan macam-macam sarana finansial institusi itu yang mau nggak mau itu menempel daripada satu ekosistem perbankan.
Jadi ke depannya sangat challenge ya gitu tentunya, dan badan-badan yang bernaung secara tidak langsung maupun langsung kepada peningkatan kompetensi, misalnya tadi saya sampaikan di depan dari sisi risk management, dari operasional, dari general banking, itu terus-menerus mengikuti dan merubah mengembangkan improve dari materi-materi modul-modul yang akan disosialisasikan dan sebagai pembekalan untuk peningkatan proses assessment ke depannya yang mereka akan hadapi untuk masing-masing jenjang level maupun jenjang di tempat mereka bekerja di perbankan itu. Baik Pak, tapi dengan banyaknya kasus ini artinya apakah program-program dari IBI nanti ke depannya akan semakin ditingkatkan lagi, atau artinya di tahun depan Pak akan ada hal apa, artinya inovasi apa yang akan dilakukan oleh IBI Pak? Ya, kami tentunya selaras ya dengan ya itu akan menjadi catatan kami juga ya bahwa fraud-fraud itu masih terus akan berlangsung. Tapi kami tidak berhenti di situ dan kita juga menyelaraskan juga dengan ketentuan-ketentuan seperti yang diterbitkan oleh OJK terkait operasional bank. Pengawasannya seperti apa, itu diturunkan kepada ke operasional kita. Dan ke depannya tadi seperti saya sampaikan, semakin complicated-nya dunia perbankan maupun ekonomi secara global, tentunya ya kami di internal terus-menerus meningkatkan sosialisasi itu dan menciptakan banyak customisasi daripada hal-hal yang kita sosialisasikan. Jadi cukup menantang lah bagi kami, tapi kami percaya banker-banker senior sebagai anggota IBI, Dewan Pengawas, pengurus dan lain-lain yang udah masing-masing udah ditata aspek perbidangan, ya itu tentunya kami yakinlah ke depannya tetap bisa mengikuti, bahkan mungkin bisa ikut berperan aktif untuk ya bukan hanya dari sisi fraud ya, tapi dari sisi kinerja perbankan secara keseluruhan. Baik, lalu terkait dengan perkembangan digitalisasi Pak dan juga penerapan AI ini tentunya kan akan menjadi tantangan baru Pak ya bagi IBI. Bagaimana Pak tanggapan Anda terkait dengan kemajuan AI saat ini? Ya ini sebenarnya cukup fenomenal ya, AI ini kan beberapa tahun terakhir sudah menyentuh industri lain ya, tidak hanya belum ke perbankan, tapi beberapa tahun belakangan ya, beberapa bulan belakangan ini semakin aktif dan kalau kita lihat di dunia internasional memang belum semua juga menggunakan AI ini, tapi di kita tentunya sudah mengantisipasi dan saya juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang fokus pada digitalisasi maupun AI ini sudah mulai melakukan dialog-dialog maupun semacam sosialisasi ke dunia perbankan di Indonesia. Dan kita ketahui juga bank-bank di Indonesia juga sudah beralih ke apakah memiliki atau merubah bisnis modelnya menjadi bank digital. Nah ini juga ke depannya jadi tantangan gitu. Jadi kita tentunya juga mengikuti perkembangan dunia ini, nggak bisa kita pungkiri. Dan seperti saya sampaikan juga tadi di depan, kita juga sudah mulai membuat suatu awareness kepada yang bankers kita bahwa ke depan ini kita akan menghadapi hal seperti ini. Gitu. Jadi kita juga sedang menyiapkan sosialisasi yang cepat mengena kepada yang bankers ini sehingga nanti tidak kaget maupun shock terhadap dinamika perubahan. Dan tentunya kita tetap mengikuti regulator yang mengatur semua bisnis model maupun proses dari industri perbankan itu sendiri. Jadi kami udah menyiapkan ke arah sana juga. Baik Pak, terkait dengan kemajuan AI ya dan juga dorongan untuk digitalisasi Pak atau teknologi. Dampaknya Pak kepada posisi-posisi tertentu atau SDM di perbankan seperti apa? Artinya apakah nanti akan terjadi penyusutan atau bahkan justru menciptakan posisi-posisi baru Pak? Atau akan ada SDM dengan kemampuan yang baru yang akan dibutuhkan berkait dengan kemajuan teknologi AI ini? Ya itu mungkin nggak bisa dipungkiri ya, tapi kan regenerasi daripada SDM ini sendiri secara tidak langsung sebenarnya sudah mengikuti kebutuhan dari perbankan. Jadi saya mengamati juga beberapa bank digital sekarang itu ternyata tidak sulit juga mengadaptasi karyawan yang existing untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis model mereka ke dunia digital. Kemudian bank-bank digital baru juga beberapa pertemuan dengan saya, beberapa owner maupun top manajemennya, bahwa mereka juga tidak kesulitan juga menemukan talenta yang mampu dan mau bekerja di
bank digital ini. Jadi kita juga bersyukur ya, mungkin dunia universitas juga udah menyelaraskan ya lulusan-lulusannya sehingga siap untuk bergabung di industri perbankan yang sifatnya udah mengarah ke dunia digitalisasi. Dan memang tadi ada isu yang kita takutkan apakah karena pengurangan atau lain-lain impact daripada perubahan tadi. Ya so far ya saya lihat belum ada yang signifikan gitu ya. Jadi memang itu ya kita patut acungi jempol juga, perbankan yang beralih men-switching itu mereka bisa membuat suatu transisi ya daripada SDM-nya itu yang bisa mengikuti atau beradaptasi kepada perubahan bisnis model, dan semuanya itu bisa tertempatkan ke masing-masing proses yang ada yang ada impact dari perubahan industri perbankan itu sendiri.